Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Abdur Rashid Ali. Sebelumnya terima kasih sudah mau menonton video saya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini jika video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memberikan wawasan tentang bagaimana suatu perusahaan dalam menyikapi atau menangani saat terjadinya inflasi. Kalian tahu nggak sih kenapa buruh atau para pekerja setiap tanggal 2 Mei demo besar-besaran terhadap perusahaan? Ya, itu terjadi karena adanya permintaan kenaikan gaji dari karyawan terhadap perusahaan, yang membuat pemilik perusahaan pusing memikirkannya. Dan kalian tahu juga nggak sih kenapa harga barang setiap tahunnya naik terus-menerus? Hal itu disebabkan karena adanya sebuah inflasi di suatu negara. Jadi, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus setiap tahunnya, dan juga tingkat permintaan yang tinggi, namun tingkat penawarannya juga rendah. Inflasi ini bisa membebani suatu perusahaan jika perusahaan tersebut tidak menyikapinya dengan baik, yang bisa menyebabkan perusahaannya gulung tikar. Maksud saya gulung tikarnya itu bangkrut ya. Hal itu dapat menyebabkan pemilik perusahaan menjadi banyak pikiran dan dapat menjadi seperti dia. Nah, maka dari itu jangan ditiru ya. Namun, sekarang ini ada masalah lain yang dapat menyebabkan inflasi menjadi tidak stabil, yaitu semenjak adanya virus corona yang dapat mengusik sebuah inflasi. Nah, di video kali ini, saya akan sedikit memberikan wawasan tentang bagaimana suatu perusahaan dalam menyikapi atau menangani saat terjadinya inflasi. Seperti yang kalian tahu, bahwa perusahaan itu sangat berperan penting dalam suatu kegiatan ekonomi suatu negara. Karena di dalam perusahaan itu, struktur dan kegiatannya kompleks berkaitan dengan banyak pihak. Mulai dari pihak pemasok, pihak konsumen, pihak masyarakat, dan juga pihak karyawan atau buruh. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahu beberapa penyebab inflasi. Di antaranya yang pertama adalah arus uang dan barang yang tidak seimbang. Nah, inflasi dapat terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Biasanya ada kondisi tertentu di mana pemerintah terpaksa mencetak uang baru jika suatu situasi ini terjadi. Biasanya harga barang akan ikut meningkat sesuai dengan meningkatnya uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi dapat mengalami kenaikan karena berbagai macam hal, misalkan kenaikan UMR, penurunan mata uang rupiah, harga bahan baku yang naik, atau bahkan kenaikan harga BBM. Nah, jika salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembuatan barang atau jasa mengalami kenaikan harga, otomatis akan mempengaruhi harga jual ke konsumen. Karena selisih biaya kenaikan biaya produksi biasanya akan ditanggungkan oleh konsumen. Nah, yang ketiga, permintaan yang sangat tinggi. Biasanya terjadi ketika permintaan barang atau jasa dari masyarakat atau konsumen meningkat, sedangkan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan masih tetap. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, biasanya penjual akan menaikkan harga jual. Penjual mengerti apabila harga naik, konsumen masih akan membeli. Ini juga mengakibatkan barang atau jasa yang sejenis dari badan usaha lain ikut menaikkan harga jualnya. Nah, yang keempat itu kondisi politik dan ekonomi. Jika kita lihat pada tahun 1998, inflasi yang terjadi sangat mengerikan dan cukup membuat beberapa badan usaha gulung tikar. Rupanya kondisi suatu negara dapat berpengaruh terhadap nilai inflasi.
Semakin keruh kondisi suatu negara, maka semakin meningkat nilai inflasi. Mungkin dikarenakan susahnya barang-barang impor. Maka, diperlukan strategi untuk menghadapi inflasi tersebut. Nah, berikut ini beberapa cara yang dapat perusahaan lakukan untuk menghadapi inflasi. Yang pertama, pada saat COVID ini banyak perusahaan yang menggunakan cara dengan mem-PHK karyawannya dan meliburkan karyawannya karena mulai kurangnya produksi suatu perusahaan. Nah, contohnya itu seperti ini. Cukup sedih juga ya lihatnya. Nah, dan juga banyak penumpukan stok di gudang yang tidak bisa diekspor, yang menyebabkan banyaknya barang di gudang sehingga tidak mendapatkan penghasilan perusahaan. Nah, yang kedua, mengefisiensi atau lebih menghemat biaya internal. Nah, di dalam biaya internal itu seperti ada biaya listrik. Nah, caranya itu dengan mematikan atau mengurangi pemakaian mesin pada saat tidak terpakai. Sehingga itu dapat membantu perusahaan untuk lebih menghemat dalam pengeluaran biaya internal. Selanjutnya ada biaya administrasi. Nah, caranya itu dengan menghemat biaya pengeluaran yang tidak perlu atau tidak terlalu penting. Jadi intinya itu perusahaan harus lebih hemat pada saat terjadi inflasi. Nah, yang ketiga, menekan biaya produksi. Contohnya itu dengan cara membeli bahan baku dengan kualitas baik namun dengan harga yang murah. Misalkan kita membeli mesin dengan harga 200 juta namun perkiraannya itu dapat berjalan hingga lebih dari 20 tahun sehingga itu dapat menghemat beban pengeluaran biaya produksi. Nah, kemudian menekan biaya operasional dan biaya pemasaran. Nah, dari ketiga biaya tersebut yang tidak efektif dan tidak diperlukan sebaiknya dikurangi supaya pengeluaran perusahaan tidak terlalu besar. Nah, yang keempat itu melakukan inovasi dan variasi produk. Nah, dengan cara melakukan inovasi dan variasi ini, maka diharapkan penjualan akan terus berjalan. Nah, misalkan itu sebuah perusahaan mobil membuat mobil berinovasi terbaru, contohnya itu mobil dengan CCTV seperti ini. Nah, kemungkinan itu masyarakat akan lebih merasa aman dengan kendaraannya karena dipenuhi dengan CCTV. Nah, dan ada juga mobil rumah seperti ini. Nah, jadi masyarakat yang membeli mobil ini tidak usah membeli rumah lagi karena sudah beli mobil dapat rumah. Nah, dengan melakukan inovasi-inovasi ini supaya perusahaan itu dapat lebih maju dan terus bersaing dengan perusahaan lainnya. Nah, yang kelima itu meminimalkan biaya penyimpanan atau biaya gudang. Nah, dan yang keenam ini adalah cara yang paling ampuh atau bisa dibilang cara terakhir untuk perusahaan jika terjadinya inflasi, yaitu dengan cara menaikkan harga suatu barang. Dengan adanya permintaan barang yang banyak karena terjadinya inflasi, maka perusahaan dapat menaikkan harga suatu barang supaya kembali mendapatkan keuntungan dari penjualan. Nah, perusahaan juga harus bisa memastikan bahwa pengelolaan keuangan perusahaan berjalan dengan baik dengan cara menggunakan software jurnal, karena jurnal memudahkan perusahaan untuk menghitung dan mengelola semua keuangan yang terjadi. Jurnal juga dapat membantu perusahaan menjalankan sistem akuntansi perusahaan dengan cepat. Nah, dengan cara itu semua, perusahaan dapat kembali membaik dan bersaing lagi dengan perusahaan lainnya, dan perusahaan akan kembali mendapatkan keuntungan. Namun, di balik inflasi itu, inflasi memiliki dampak yang baik dan juga dampak yang buruk terhadap suatu negara. Nah, dampak yang baiknya itu adalah debitur atau orang yang memiliki utang atau pihak yang dipinjamkan uang akan menerima keuntungan ketika negara mengalami inflasi. Biasanya saat inflasi, tingkat suku bunga akan naik dengan disertai turunnya nilai uang. Otomatis, nilai uang yang debitur harus dikembalikan akan menurun daripada saat dia meminjam uang tersebut. Nah, dengan cara itu semua, perusahaan dapat kembali membaik dan bersaing lagi dengan perusahaan lainnya, dan perusahaan akan kembali mendapatkan keuntungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan dan jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua tentang cara perusahaan menyikapi saat terjadinya inflasi. Nah, dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share video ini
See you guys, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.